Sebenarnya jalur pemakan, pelaku utama perikanan ya, seperti apa kayak nelayan, pembudidaya, lalu bakul ikan, ya seperti itulah. Itu masuknya ke jalur khusus dan selain itu pasti jalur umum ya, perikanan lah, pelaku utama perikanan masa nggak tahu masa. Sobat, kali ini kita bakal bicarain tentang perbedaan jalur umum dan jalur khusus. Bagi yang kemarin nonton video yang sebelumnya ya, itu mau bercanda aja kan, jangan terlalu serius lah. Terus buat nunggu pembukaan juga, kalau sudah dibuka akan segera diberitahu lah, nggak mungkin kan diam-diam aja kita juga. Dan kali ini saya nggak pakai PDH lagi, saya kembali pakai PDH Mapikani, Himpunan Mahasiswa Perikanan. Kenapa? Karena ya COVID-19 ini kan untuk aman, jadi nggak cukur-cukur gitu. Sedangkan rambut panjang kan, tahulah, masa taruna rambut panjang terus berkumis gitu, kelihatan nggak kumisnya? Tapi ini rumah saya, aturan saya, jadi ya bagi taruna kayak gimana, di link di deskripsi saya kasih tahu ukuran taruna yang sebenarnya. Kayaknya kalian kalau udah pernah nonton ya segitulah kan, ini di rumah dan keadaan covid juga, siapa yang larang kita, jadi kan kita punya kebebasan sendiri-sendiri. Oke, skip. Jalur umum dan jalur khusus ya, sebenarnya perbedaannya bukan cuman sih, memang di pemberkasan juga beda, terus apa yang didapatkan juga beda, apa yang dikeluarkan juga beda ya. Namanya juga jalur umum ya buat umum, dan jalur khusus ya buat orang-orang tertentu aja ya. Nah, ini saya sebutkan beberapa saja persyaratannya, perbedaannya. Nanti saya kasih draftnya yang tahun lalu di deskripsi biar kalian bisa lihat-lihat ya, nggak akan jauh seperti itulah. Yang pertama ini jalur umum nih, buat buat AUP maupun politeknik lainnya kan. STP juga udah berubah jadi politeknik AUP kan, jadi ya semua yang di bawah naungan KKP ini yang jalur umum. Yang pertama itu print out bukti pendaftaran, lalu ijazah, tanda lulus, keterangan telah mengikuti ujian akhir atau rapot semester 5, kartu keluarga, KTP, bukti transfer, foto 4x6, surat keterangan berkelakuan baik, SKCK, akte kelahiran, surat sehat dari dokter, surat pernyataan diri bebas narkoba formulir A, surat keterangan belum nikah. Itu yang jalur umum ya. Yang jalur khususnya agak banyak memang persyaratannya, karena memang jalur umum itu buat seluruh ya. Kalau jalur khusus itu sebenarnya jalur pemakan, pelaku utama perikanan ya, seperti apa kayak nelayan, pembudidaya, lalu bakul ikan, ya seperti itulah. Itu masuknya ke jalur khusus dan selain itu pasti jalur umum ya, perikanan lah, pelaku utama perikanan masa nggak tahu, masa kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu bisa masuk jalur khusus kan udah kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan, seenggaknya kan lebih mampu lah daripada yang anak nelayan, yang anak pembudidaya biasa gitu, seenggaknya lebih mampu begitu. Jadi ya pasti yang namanya PNS itu masuknya jalur umum. Dan kalau saya punya kakek, ini lucu-lucu banget sih, kayak saya punya kakek, terus kakek saya punya kolam di depan rumah, itu bisa masuk jalur khusus enggak? Bedanya coba, pelaku utama perikanan sama yang namanya itu ada di depan rumah aja buat nangkep ikan buat dimakan sendiri. Yang namanya pelaku utama perikanan yang mata pencahariannya dari situ, bukan sekedar dia kerja ini tapi di depan rumahnya ada kolam gitu, bukan. Ini kayak bener-bener mata pencahariannya di situ, maupun budidaya mau apa. Jadi agak greget juga nanya, apalagi yang udah PNS, tapi PNS orang tuanya tapi dia punya kolam mau masuk jalur khusus. Masih banyak orang yang tidak mampu di luar sana. Dan jika dibandingkan dengan kuliah-kuliah lain, ini udah murah banget, jadi nggak perlulah terlalu
mengeluh terkait jalur umum dan jalur khusus gitu Kak. Kalau memang mampu di jalur umum juga yang bayarnya ya sebenarnya nggak seberapa gitu jika dibandingkan dengan kuliah di luar, belum kosnya, belum bayar per semesternya yang besar, belum masuknya kan begitu beda. Oke. Dan untuk masalah biaya udah saya paparkan, bisa ditonton yang belum nonton. Dan untuk jalur umum itu kayak print out, bedanya cuman ada surat keterangan anak pelaku utama dari kelurahan desa. Itu formnya dari form B, ada nanti formulirnya. Jadi gimana yang yang pembudidaya itu nanti ada di formulir B. Terus nanti ada formulir data anak pelaku utama di formulir D. Terus keabsahan anak pelaku utama, ya banyak lah. Terus pokoknya intinya yang bedanya tuh bener-bener kita anak pelaku utama perikanan, itu yang di jalur khusus, bedanya di situ sih. Dan untuk surat keterangan bebas narkoba, surat buat ke desa itu udah ada terpapar dan tinggal kita isi gitu. Hal itu di print out terus dikirim lah berkasnya. Kan di situ nanti ada batas waktu pengiriman berkas. Kak, gimana harus pos atau JNE? Ya sebenarnya yang penting asal nyampe ke STP gitu. Mau pos, mau JNE juga, mau JNT atau mau dianterin juga, yang penting mah nyampe ke STP itunya si data-data tersebut, si berkas-berkas tersebut. Apalagi sekarang lagi COVID-19 kan, jadi ya dipersiapkan aja. Terus buat pengiriman berkasnya kalau nanti udah dibuka takutnya ada kendala sampai keluar deadline. Jadi ya dari jauh-jauh hari lah, ini kan sudah saya beritahu kan, juga sudah ada draftnya yang tahun lalu. Nggak akan beda jauh seperti itu. Perbedaan jalur umum dan jalur khusus ya begitu-begitu saja. Mau di Poltek, AUP, Poltek Dumai, Poltek Ladong, Poltek Pangandaran, Poltek, semua Poltek di bawah naungan KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ada yang lucu banget masuk ke grup tapi nggak tahu KKP itu apa. Ya Allah, KKP itu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oke. Jika kalian ingin masuk ke suatu lingkungan, setidaknya kalian mencari tahu dulu lingkungan apa yang akan kalian naungi nantinya, supaya ya nggak pahpoh, bahasa pahpoh, nggak bingung, dan setidaknya kita sedikit lebih tahu daripada orang yang tidak mencari tahu. Itulah kelebihannya nanti buat kalian. Dan untuk lebih jelasnya masalah biaya sudah saya buatkan. Adapun nanti ketika ada tambahan-tambahan dan perubahan pasti akan segera dibuatkan video. Terus bagi kalian yang baru lihat video ini dan mau masuk ke STP, kalian bisa lihat-lihat video-video lainnya yang sudah saya masukkan di playlist gitu, Sekolah Tinggi Perikanan, yang belum nanti saya masukkan. Nah, di situ kalian bisa lihat apa saja persyaratan-persyaratannya atau sedikit tips and triknya, terus atau juga mau lihat kegiatan-kegiatannya yang nggak saya masukin di playlist tersebut, ya bisa kalian scroll lah kegiatan apa aja ya. Beberapa kegiatan saya masukin YouTube sih, karena ya YouTube ini galeri saya buat saya. Dan kalau apa yang saya sampaikan bermanfaat, jangan lupa di share, jangan lupa di like, di komen video selanjutnya apa, dan di subscribe.